Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Farija. Saya akan menjelaskan tentang teori asam basa Arrhenius. Sebelum saya masuk ke pembahasan teori asam basa menurut Arrhenius, saya akan menjelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan asam dan basa secara umum. Asam dan basa merupakan dua senyawa kimia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Secara umum, zat-zat yang memiliki rasa masam itu mengandung asam. Misalnya, asam sitrat pada jeruk, asam asetat pada cuka makanan, serta asam benzoat yang digunakan sebagai pengawet makanan. Basa adalah senyawa yang mempunyai sifat licin. Rasanya pahit seperti obat dan sabun. Kemudian, ada beberapa jenis basa yang bersifat korosif atau penyebab karat dan kausatik merusak kulit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori asam basa menurut Arrhenius. Teori asam basa Arrhenius dikemukakan oleh Swedia Svante Arrhenius pada tahun 1884, menjadikannya teori pertama yang mengklasifikasikan senyawa menjadi asam dan basa. Menurut Arrhenius, mendefinisikan bahwa asam itu adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidrogen atau H+. Sedangkan basa, dia mengatakan bahwa senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan atau melepaskan ion hidroksida atau OH-. Contoh asam yang pertama yaitu HCl. HCl kalau dilarutkan dalam air akan terionisasi menjadi H+. H+ ditambah Cl-. Contoh kedua, HBr akan terionisasi menjadi H+ ditambah Br-. Contoh yang ketiga yaitu H2SO4 akan terionisasi menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Di sini 2+ sama 2- netral. Contoh basa. NaOH akan terionisasi menjadi Na+ ditambah OH-. Contoh kedua, MgOH2 terionisasi menjadi Mg2+ ditambah 2OH-. Contoh ketiga, AlOH3 terionisasi menjadi Al3+ ditambah 3OH-. Letak perbedaan dari asam dan basa menurut Arrhenius, kalau dia asam itu dia kaitannya dengan H+, sedangkan basa dia kaitannya OH-. Teori asam basa yang kedua yang akan kita bahas yaitu teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Pada tahun 1929, muncullah dua ilmuwan bernama Johannes Nicolaus Bronsted 1879 sampai 1947, seorang ahli kimia dari Denmark, dan Thomas Lowry, seorang ahli kimia dari Inggris. Pada tahun 1923, mereka mengemukakan sebuah konsep tentang konsep asam basa. Konsep tersebut dikenal dengan konsep teori asam basa Bronsted-Lowry, yang menyatakan teori asam basa sebagai asam adalah senyawa yang dapat memberikan proton H+ kepada senyawa lain, disebut juga dengan donor proton. Sedangkan basa ialah
senyawa yang menerima proton H+ dari senyawa lain disebut juga akseptor proton. Dengan menggunakan konsep asam basa menurut Bronsted-Lowry, maka dapat ditentukan suatu zat bersifat asam atau basa dengan melihat kemampuan dari zat tersebut dalam serah terima proton H+ dalam larutan. Dalam hal ini, pelarut yang digunakan tidak terbatas oleh pelarut air saja. Akan tetapi, ada beberapa pelarut yang sering dijumpai di laboratorium, misalnya alkohol, amonia kaur, dan ether. Contoh asam basa yaitu yang pertama HCl ditambah H2O menjadi H3O+ ditambah Cl-. Yang kedua, CH3COOH ditambah H2O menjadi CH3COO- ditambah H3O-. Kedua senyawa HCl dan CH3COOH ini adalah asam karena dapat memberikan ion H+ proton kepada H2O. Kedua senyawa ini disebut sebagai donor proton, sedangkan Cl- dan CH3COO- adalah basa karena dapat menerima ion H+ proton kepada H3O+. Kedua senyawa ini disebut sebagai akseptor proton. Sementara itu, ion H3O+ disebut asam konjungsi karena terdapat kelebihan proton dibandingkan zat asalnya. Teori asam basa selanjutnya dikemukakan oleh Gilbert Newton Lewis pada tahun 1923. Tidak seperti dua teori sebelumnya, teori asam basa Lewis tidak menyebutkan tentang atom hidrogen. Dilansir dari Purdue University College of Science, asam Lewis adalah zat apapun yang menjadi akseptor pasangan elektron. Maka basa adalah kebalikannya, yaitu zat yang menjadi pendonor atau penyumbang pasangan elektron. Sehingga reaksi antara asam dan basa menurut Lewis adalah reaksi perpindahan atau transfer elektron dari zat yang bersifat basa ke zat yang bersifat asam. Misalkan reaksi yang terjadi antara amonia NH3 dengan boron trifluorida BF3 yang tidak terjadi perpindahan proton atau ion hidrogen di dalamnya. Senyawa BF3 tidak memenuhi aturan oktet karena tidak semua kulitnya terisi. BF3 hanya memiliki 6 buah elektron valensi, sehingga kekurangan 2 buah elektron valensi untuk mencapai keadaan stabil sesuai dengan aturan oktet. Hal ini membuat NH3 yang memiliki pasangan elektron bebas berikatan dengan BF3. Sepasang elektron bebas NH3 kemudian mengisi orbitan yang kosong pada BF3 dan membentuk kompleks asam basa dengan ikatan kovalen. NH3 yang menyumbangkan atau mendonorkan pasangan elektron disebut dengan basa Lewis, sedangkan BF3 yang menerima donor atau akseptor pasangan elektron disebut dengan asam Lewis. Demikian, itulah tadi pembahasan teori asam dan basa dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.